Kali ini saya bersama salah satu narasumber terkait dengan tinggalan-tinggalan yang ada di desa Ketangga. Salah satunya adalah naskah-naskah kuno yang masih dijaga oleh para leluhur, yang masih sangat-sangat terpelihara. Nah, mungkin bersama narasumber kita akan membahas bagaimana naskah-naskah itu digunakan pada masa lalu dan sampai sekarang. Mungkin awalnya apakah benar di sini itu naskah-naskah itu dan seperti apa gambaran secara gamblangnya naskah itu? Ya, terima kasih. Betul sekali, naskah tua atau yang disimpan dari peninggalan leluhur kita. Pada awalnya kan naskah ini merupakan kitab lah. Kitab dalam rangka penyebaran agama Islam itu sendiri. Salah satu bentuk naskah itu adalah ada Al-Quran tua. Yang kedua ada sabuk pusaka yang dinamakan sabuk pusaka. Dan ada kitab-kitab agama juga zaman Raja Selaparang itu. Ada teks khotbah zaman Raja Selaparang masih tersimpan juga. Selanjutnya ada teks untuk ilmu kedikjayaan atau kesaktian. Ada juga tembang jati suara. Ada yang satu juga namanya kitab ilmu tingkah, artinya bagaimana tata cara kita keluar dari rumah sehingga tidak akan terjadi mara bahaya. Itu masih tersimpan naskah-naskah itu dalam pengawasan Mangku yang sekarang. Dan masa lalu itu seperti apa yang saya bilang tadi, peranan naskah itu sesungguhnya dia adalah kitab yang dipakai untuk mengajar, menyebarkan agama Islam itu sendiri. Nah, peranan naskah bagi sekarang adalah supaya kita bisa mengenang bagaimana proses daripada penyebaran melalui kitab-kitab itu bisa kita telaah yang sekarang bagaimana dia penyebarannya yang dulu dan banyaknya kitab-kitab yang sekarang apakah masih relevan, artinya apakah tidak ada penyimpangan ajaran kita yang sekarang, karena semakin hebatnya apa istilahnya kitab-kitab lebih banyak yang sekarang daripada yang dulu. Oh ya Pak, sejak kapan masyarakat mengenal dan menyimpan naskah-naskah tersebut? Nah, kalau awalnya kan naskah ini yang dibawa oleh para wali terus berkembang yang pada masa kerajaan digunakannya. Nah, secara penyimpanan ya melalui keluarga-keluarga dulu disimpan, dirawat oleh keluarga, tetapi setelah bubarnya kerajaan Selaparang itu masyarakat secara umum menyimpannya dan memilih Mangku untuk menjaga dan menyimpan supaya tetap lestari, artinya tidak rusak, tidak hilang gitu, sehingga masyarakat lah ya, secara umum mengambil alih dan membuat salah satu Mangku untuk menjaga dan merawat naskah-naskah tersebut. Nah, di balik naskah itu siapa sebenarnya yang membawa naskah itu ke sini? Ya, kalau kita merujuk dari apa yang tertera pada naskah itu, terutama pada naskah yang disebut sabuk, ya sabuk. Sabuk itu sabuk belu atau panjang yang berisi perjalanan manusia sampai dihisap di sana sejak manusia dilahirkan, terus ada titik sirotol mustaqim, gambar-gambar, pokoknya perjalanan manusia sejak dilahirkan sampai dihisap itu ada. Nah, di ujung sabuk bertulis
Kamis 14 Muharram tahun Ba, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mungkin penulisnya ini atau yang menulis kembali semua itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, jadi dulu naskah ini sebagai media pembelajaran ya Iya, untuk betul penyebaran sekali. Islam. Ya. Tapi sekarang difungsikan seperti apa sekarang? Nah, naskah ini eh, Mangku yang sering membacanya terus menyampaikan isi-isi daripada naskah itu kepada generasi muda kita. Tetap dia sebagai pembelajaran juga, tapi melalui para mangku yang menceritakan apa sesungguhnya isi daripada naskah-naskah tersebut. Karena sangat disakralkan naskah ini, artinya tidak bisa diperpinjamkan, tidak bisa semau-mau membukanya, sehingga harus melalui para mangku. Jadi kalau kita mau bertanya tentang naskah itu, kita akan duduk bersama mangku, lalu mangku menjelaskan kita apa isi daripada naskah-naskah itu. Di samping boleh juga kita ikut membacanya. Oh, di dalam naskah itu berapa bahasa yang digunakan? Bahasa yang digunakan dalam naskah itu adalah Arab Melayu. Artinya ada Jawa ya, Arab Melayu. Kalau bahasa dulu Melayu itu kan di Indonesia kan. Nah, jadi Arab Melayu dipakai oleh naskah-naskah. Kemudian Bapak tadi menjelaskan kami tentang sabuk belo. Sabuk belo itu sendiri dimaknai sama eh, masyarakat luas seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya dikatakan sabuk belo karena tempat menulis naskah itu yang panjang dan digulung laksana sabuk. Nah, sesungguhnya itu adalah kitab, artinya pelajaran yang terkandung di dalam tentang bagaimana perjalanan manusia sejak dilahirkan sampai hari kiamat itu, atau ada hisab itu. Ada gambar gunting, ada nerakanya, ada titik sirotol mustaqimnya lengkap di sana. Itu sebuah kitab lah kalau kami bisa simpulkan begitu, karena di sana ada ajaran-ajaran. Namun kalau kita lihat di Sukamulia ada perguruan sabuk belo, mungkin itu terinspirasi dari sabuk pusaka yang di sini. Ada yang istilahnya mendalami ilmu-ilmu dalam atau tarekat dan tasawuf itu, ada kelompok perguruan sabuk belo namanya kalau di Sukamulia. Mungkin terinspirasi dari kitab yang berbentuk panjang yang kami sering sebut sabuk pusaka. Berarti naskah ini tidak sembarang waktu dan sembarang tempat dibuka, Pak. Nah, semua naskah-naskah kuno ini 1 tahun sekali dibuka. Itu pun dalam rangka menjaga, membersihkan, dan merawat. Baru disimpan kembali ke tempat penyimpanannya. Nah, adapun naskah itu bisa dilihat di lain waktu selain bulan Maulid. Terlebih dahulu ada ritual-ritual, ya, karena naskah ini sangat disakralkan oleh masyarakat kita. Jadi ada ritual-ritual baru kita bisa membuka daripada naskah atau pusaka-pusaka yang ada di desa ini yang diawasi para mangku. Oh, mungkin Bapak di sini sebagai salah satu orang pemerhati sejarah dan budaya. Harapan Bapak ke depan supaya pelestarian naskah ini sebagai aset kita kan. Harapan Bapak ke depannya seperti apa? Nah, yang kami khawatirkan memang yang namanya naskah seiring zaman dan waktu itu akan rusak, ya. Yang harapan kami bahwa ada dokumentasi yang bisa kita rekam atau kita foto, dan yang sangat kami harapkan ada istilahnya papan informasi. Oh, ini dia naskah-naskah itu.
Apalagi kalau hajat kami seandainya nanti ada kerjasama dari universitas uh, mendorong pemerintah membuka naskah-naskah yang ada di Ketangga itu, harapan kami setiap lembar naskah itu didokumentasi, nah, supaya ada duplikatnya, sehingga generasi ke depan tidak hanya sekedar cerita, seandainya rusak hanya sekedar cerita, tapi ada dokumentasi atau duplikat daripada naskah-naskah tersebut. Oh, Itu harapan. berarti secara keseluruhan, apakah naskah itu pernah dibaca lembar demi lembar sedetail itu, Pak? Nah, secara keseluruhan kami melihatnya tidak pernah detail sedetailnya dibaca, hanya sekedar beberapa lembar dibaca, bukan waktu. Nah, hanya satu penelitian yang dulu dilakukan oleh Pak Dr. Mujib, itu luar biasa. Detail sekali dia teliti dari kertas apa, dari kain apa, zaman apa, sehingga terbentuklah buku beliau Hasanah Naskah Desa Ketangga, Kecamatan Suila, Kabupaten Lombok Timur. Jadi pada dari kebudayaan sudah melakukan penelitian seperti itu. Tapi yang kami harapkan di sini, saya aja membeli buku itu dari Jogja. Harapan kita dari pihak universitas yang ada di Lombok, pedulilah terhadap naskah-naskah itu, bukan hanya naskah yang ada di Ketangga, mungkin ada di desa-desa lain yang merupakan jejak-jejak peninggalan kerajaan besar Selaparang. Artinya naskah-naskah ini masih terjaga nilai-nilai esensialnya di desa Ketangga. Semoga harapan kita ke depan bersama ya Pak, supaya pelestariannya lebih meluas ya Pak.